ANB Official. Yang pertama, bahwa posisi marketplace pada hakikatnya hanyalah sebuah platform yang dia mempertemukan antara masyarakat penjual dengan masyarakat pembeli. Sehingga marketplace dia bukan wakil penjual, dia juga bukan wakil pembeli, tapi hanya media yang mempertemukan antara masyarakat penjual dan masyarakat pembeli. Dan kita tahu media seperti ini ibarat sebuah pasar. Namun hanya saja di situ tidak dilakukan pertemuan secara fisik antara masyarakat penjual dengan masyarakat pembeli. Dan pasar itu berhak untuk memiliki aturan. Anda misalnya punya lapak di pasar Tanah Abang, saya punya lapak misalnya di pasar A, maka saya harus mengikuti aturan yang ada di sana. Karena setiap pasar dia punya pengurus yang mengelola pasar itu. Maka demikian pula dalam sebuah marketplace yang dia dilakukan secara online, di situ juga punya aturan. Dan Nabi SAW meminta kepada kita, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi setiap kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kesepakatan apapun selama tidak melanggar syariat, hukumnya mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat. Nah, bentuk kesepakatan itu bisa sifatnya berdasarkan masukan dari kedua belah pihak. Bisa juga sifatnya aturan yang disodorkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang kedua menyetujuinya. Misalnya saya dengan si A melakukan akad. Dalam akad itu kita sama-sama berembuk apa saja yang harus kita lakukan. Saya usul 5 klausul, usul 5 poin. Si A usul 5 poin, sehingga ada 10 poin. Dan kami saling sepakat. Ini bisa langkah pertama. Atau langkah yang kedua, saya sampaikan 10 poin. Dan saya minta Anda setuju dengan ini. Kalau si A setuju semuanya, centang. Checklist setuju. Baik, selanjutnya ketika dia setuju, berarti 10 poin ini mengikat saya dan si A. Meskipun si A tidak mengusulkan hal itu, maka kalau Anda sudah checklist dalam klausul perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pihak marketplace, begitu Anda checklist, next, berarti Anda sudah setuju dengan semua klausul itu, maka mengikat antara Anda dengan marketplace. Dan tidak boleh ketika punya masalah, kemudian Anda menyampaikan, ini dulu perjanjian sepihak, yang mengajukan pihak A, yang mengajukan pihak B. Saya nggak setuju. Kalau nggak setuju, kenapa kau checklist? Kenapa kau tanda tangan? Kalau nggak setuju, jangan tanda tangan. Begitu Anda sudah tanda tangan, berarti Anda sudah setuju. Dan kalau sudah setuju, maka mengikat kedua belah pihak. Sehingga semua aturan yang berlaku, misalnya ada penetapan potongan sekian persen untuk para merchant yang dia berada di depan, ya, atau merchant yang eksklusif, merchant yang dia premier, yang mendapatkan layanan khusus, maka di posisi ini pihak merchant yang sudah setuju wajib untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga, ini, tadi kita sudah menyampaikan 2 catatan, ya. Catatan yang pertama, marketplace adalah sebuah platform yang merupakan media untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Catatan yang kedua terkait masalah kesepakatan antara pihak marketplace dengan para pengguna yang ada di sana, baik masyarakat penjual maupun masyarakat pembeli. Catatan yang ketiga terkait masalah fasilitas yang diberikan oleh pihak marketplace. Di tempat kita, istilah gratis itu memang menjadi salah satu di antara kendala. Yang saya maksud kendala di sini adalah menjadi titik perdebatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga keberadaan kata gratis baik di marketplace, di Gojek, di Grab maupun platform yang lainnya
yang melayani transaksi jual beli barang maupun jasa, ketika di situ menawarkan ada free ongkir atau poin atau apa lagi, berbagai macam fasilitas yang itu menguntungkan salah satu pihak, itu jadi sumber perdebatan. Jadi kita seolah-olah begitu alergi dengan istilah gratis. Padahal tidak semua gratisan itu hukumnya menjadi haram. Gratis yang haram gimana? Gratis yang haram ketika posisi gratis itu bentuknya adalah manfaat disebabkan transaksi utang piutang. Berarti kita bisa pastikan gratis ini atau layanan ini adalah manfaat dari transaksi utang. Tapi untuk gratis yang lain yang dia bentuknya bukan manfaat dari transaksi utang, hukum asalnya diperbolehkan. Bahkan salah satu di antara yang menyebabkan gharar itu menjadi diperbolehkan, salah satunya adalah karena transaksinya gratisan. Makanya kita punya kaidah, gharar yang berbayar hukumnya haram, sedangkan gharar yang sifatnya gratisan hukumnya diperbolehkan. Baik, berarti ketika kita melihat ini, sesuatu yang sifatnya gratis atau fasilitas apapun, kemudian poin dan layanan-layanan yang lainnya, bisa bernilai haram ketika dia basicnya adalah akad utang. Tapi kalau basisnya bukan akad utang, dalam arti di situ tidak ada akad utang piutang antara pihak pertama dengan pihak yang kedua, maka adanya tambahan layanan, gratisan dan seterusnya tidak disebut sebagai bentuk riba. Karena itu bagian yang perlu kita waspadai adalah dalam gratis ini ada nggak akad utangnya. Kalau nggak ada, maka berarti dia bukan bagian dari bentuk riba. Nah, Anda perlu untuk kemudian mengkaji ya. Disinilah diperlukan tasawur yang detail. Apakah ini termasuk gratisan karena layanan utang, ataukah gratisan karena bukan layanan utang.